Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di hari istimewa Jumat Agung, di mana kita memperingati Allah kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus disalibkan dan mati buat kita, bangkit untuk membawa pemulihan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami, bahkan Engkau rela mati dan kemudian bangkit untuk kami, bahkan menyediakan tempat bagi kami, dan itu sebagai bukti kemahakuasaan Allah untuk memberikan pemulihan kepada kami manusia dengan segala keadaan kami, untuk menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Bentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau melayakkan kami, Engkau membela kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucapkan syukur atas doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema gereja kita tahun ini adalah tahun pemulihan. Dan tema pada bulan ini adalah pemulihan keluarga, serta subtema pada pagi hari ini adalah Tuhan memulihkan keluarga. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan mari kita bahas tema renungan pada hari ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama adalah pemulihan. Pemulihan atau definisi dari pemulihan adalah proses atau cara atau perbuatan mengembalikan baik kondisi fisik, mental, ekonomi, atau lingkungan setelah mengalami sebuah penurunan kualitas atau gangguan menjadi pada posisi yang lebih baik. Sementara itu, saudara sekalian, pengertian keluarga, tentu pengertian keluarga menurut Alkitab, bahwa keluarga adalah, perhatikan, lembaga suci yang didirikan oleh Allah. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik seorang diri manusia itu. Nah, keluarga itu biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang berakar di dalam Kristus. Makanya Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan juga perlu diperhatikan bahwa keluarga Kristen itu punya tujuan. Tujuannya apa? Keluarga Kristen itu punya tujuan menjadi pusat pendidikan iman, mempraktekkan kasih dan pengampunan, serta menjadi berkat dengan Kristus sebagai kepala keluarga. Saudara sekalian, keluarga berdasarkan Alkitab itu yang pertama adalah, itu adalah prakarsa dari Allah. Kita tadi baca firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi keluarga itu bukan sekedar kesepakatan dua orang saja atau dari dua keluarga. Atau keluarga bukan hanya berdasar pada nafsu, keinginan untuk aku ingin memiliki dia dan sebagainya. Nah, dasar dari keluarga menurut Alkitab juga ada. Apa itu? Dasar keluarga di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan adalah kasih dan kesetiaan. Sekali lagi, keluarga dibangun atas dasar kasih, kesabaran, dan kesetiaan di antara anggotanya. Bahkan di dalam Alkitab, keluarga itu punya struktur, yaitu suami ya sebagai kepala keluarga yang harus mengasihi istrinya. Yang kedua, istri harus tunduk dan taat kepada suami di dalam Tuhan. Kemudian anak-anak harus menghormati orang tuanya, dan orang tua harus mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bukan berkuasa untuk memarahi anak-anak karena dia sebagai orang tua. Bukan itu struktur dan peran orang tua di dalam keluarga.
Seandainya keluarga itu benar-benar inisiatif dari Allah, ya, dan memang seperti itu adanya, mengapa keluarga ini perlu pemulihan? Mengapa Tuhan harus terlibat di dalam pulihnya sebuah keluarga? Iya, karena apa? Yang pertama, keluarga itu dasarnya adalah prakarsa dari Allah, tetapi mereka masing-masing punya peran, sehingga kemudian apa? Keluarga ini harus mengandalkan Tuhan di dalam menyelesaikan segala sesuatu, tapi perlu diingat bahwa di dalam keluarga ini seringkali perlu pemulihan karena ada beberapa faktor yang ada dari penyusun anggota keluarga itu. Apa itu? Saya akan coba jelaskan. Saudara sekalian, suami dan istri semestinya umumnya berasal dari keluarga yang berbeda. Suami dan istri punya lingkungan yang berbeda. Yang satu membiasakan diri makan selalu bersama-sama, mungkin ya, keluarga yang lainnya mengatakan makan nggak perlu bersama-sama, itu kan kebutuhan masing-masing orang. Itu bisa menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan. Kemudian ada keluarga yang mungkin memiliki adat kalau makan itu harus bersuara, karena itu merupakan pujian kepada yang masak. Tapi ada keluarga asal yang lainnya, itu mengatakan bahwa makan itu harus rapi, harus tenang, itu bentuk kesopanan. Itu bisa menimbulkan perselisihan. Ya, kemudian apa? Saudara sekalian, tingkat pendidikan dari suami dan istri yang berbeda bisa jadi menimbulkan seringkali salah pengertian ketika mereka berbicara. Yang satu merasa, maaf, lebih pintar, yang satu merasa, saya paling benar, padahal tidak punya dasar, bisa menimbulkan konflik. Berikutnya lagi, ada lagi yang berbeda tipe kepribadian secara psikologis. Yang suami mungkin tipenya adalah tipe eagle. Eagle itu perintah. Sementara istrinya ini tipenya adalah dove, yang lemah lembut. Ada lagi yang tipenya peacock, itu pamer, senangnya pengen tampil. Yang satunya lagi awal sebagai pemikir. Bayangkan, ketika suami istri, individu penyusun keluarga tadi, termasuk anak-anak, punya hal yang berbeda-beda, tetapi tidak memiliki kasih, tidak memiliki kesetiaan, dan tidak memiliki kebijakan yang dasarnya adalah bersandar pada Tuhan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah perseteruan. Yang kemudian akibatnya apa? Bisa menimbulkan sakit hati, menimbulkan luka hati, luka batin. Dan kalau itu terjadi, masalahnya bisa jauh lebih besar. Saudara sekalian, ada orang-orang yang pada awalnya merasa bahwa, ini jodohku. Tapi kemudian ketika dia sudah mulai hidup dalam keluarga, kemudian perbedaan tadi semakin muncul di dalam kehidupannya, yang satu senangnya merintah, yang ini nggak mau diperintah. Yang ini senangnya pamer, yang ini senangnya jangan sampai kita pamer. Kalau itu terjadi, saudara, seringkali mereka mengatakan, aku sekarang nggak jodoh lagi. Ya, aku sekarang nggak jodoh lagi. Akibatnya cerai, bubar, yang menderita adalah anak-anaknya. Tetapi keluarga di dalam Kristus tidak seperti itu. Keluarga dalam Kristus ketika terjadi situasi-situasi perbedaan yang menimbulkan gesekan, yang menimbulkan masalah, perlu pemulihan. Dan pemulihan itu datangnya hanya dari Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara sekalian, saya ingat sebuah ayat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6, dikatakan di sana bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, di antara pasangan ini, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya apa? Saudara sekalian, ayat ini bisa diambil sebagai sebuah pedoman bahwa kalau pernikahan kita diberkati, dipimpin oleh Allah yang mulanya baik, yang mulanya benar, yang mulanya suci dan kudus, ketika satu kali mengalami masalah, Allah sanggup memulihkan.
Tuhan, saudara dan saya sanggup memberikan penyelesaian. Itu sebabnya, saudara sekalian, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, ketika kita ketemu dengan gesekan, ketika kita ketemu dengan ketidakcocokan ataupun permasalahan, mestinya kita tidak lari kepada orang lain, kita tidak lari kepada dunia, tetapi lari kepada Allah. Bahkan saudara sekalian, Allah adalah sumber penyembuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17 dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Nah, Allah yang memulihkan. Bahkan di perjanjian baru, saudara sekalian, kita membaca bahwa Yesus beberapa kali berkeliling dan memberikan kesembuhan atas berbagai sakit. Tentu termasuk sakit hati, termasuk sakit yang diderita karena ada perbedaan tadi. Dan yang pasti, kuasa bilur Yesus sanggup memulihkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, saudara sekalian, mari kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Apakah ada luka keluarga yang belum diserahkan kepada Tuhan? Apakah ada? Hati-hati, bisa berakibat fatal. Gara-garanya mungkin hanya sederhana. Gara-gara istri masak tidak sesuai harapan dari suaminya, marah bisa berkepanjangan. Marah bisa membuat segalanya berantakan. Gara-gara suami meletakkan baju kotor di tempat tidur, istri bisa marah berkepanjangan, bisa menimbulkan hal yang tidak menyenangkan di dalam keluarga. Gara-gara anak menyampaikan ide-ide cemerlang dengan gayanya, karena gaya anak-anak muda sekarang. Orang tua merasa tidak terima, lalu menimbulkan masalah berkepanjangan. Anak dan orang tua menjadi sakit hati. Gara-gara orang tua tidak menyetujui ide-ide dari anak-anak kita, anak-anak lari, kemudian pergi bersama dengan orang-orang di luar sana yang kemudian justru menimbulkan masalah. Sebab itu, saudara sekalian, ketika ada luka-luka di dalam keluarga kita, mari serahkan kepada Yesus. Karena apa? Dia sanggup memberikan pemulihan yang sejati dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu sebabnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Setelah kami merenungkan kebenaran firman, ajari untuk kami senantiasa melekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami yang sanggup memberikan pemulihan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam segala sesuatu, supaya Tuhan, melalui kedekatan kami, pengharapan kami yang sungguh kepada Engkau, Allah yang hari ini kami peringati kematian-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga untuk memberikan pemulihan buat kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami alat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas, andalkan Tuhan, Dia adalah pemulih yang sejati dalam hidup saudara, saya, dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.